kita berjumpa kembali ya. Perkenalkan, nama Lause Audrey. Bagi yang belum kenal, bisa hafalkan nama Lause ya, yaitu Lause Audrey. Nah, kalian nanti akan bersama Lause belajar bahasa Mandarin. Nah, sebelum itu, apa sih bahasa Mandarin itu? Ada yang mau tahu? Bahasa Mandarin itu adalah bahasa yang umurnya sudah 5.000 tahun. Sudah lama sekali ya. Nah, anak-anak coba deh pikir, kalau misalnya bisa bahasa yang umurnya 5.000 tahun, apakah itu hebat? Itu hebat sekali ya. Kita dengan bahasa ini kita bisa berbicara sama orang lain, sama orang asing yang mempelajari bahasa ini juga ya. Misalnya nih contoh, kita orang Indonesia, lalu teman kita orang Amerika, tapi kita bisa bahasa Mandarin dan dia pun juga bisa bahasa Mandarin. Kalian akan bisa ngobrol satu sama lain pakai bahasa Mandarin. Hebat kan? Nah, bahasa Mandarin ini harus dipelajari. Kenapa? Karena bahasa Mandarin ini adalah bahasa terpenting kedua di dunia setelah bahasa Inggris. Ya, semoga nanti kalau anak-anak belajar, kalian sudah besar nanti itu bisa membantu kalian, misalnya pada saat jalan-jalan atau pada saat bekerja, kalian bisa menggunakan bahasa Mandarin. Nah, kalau ditanya susah nggak sih bahasa Mandarin, Lause? Kayaknya susah deh. Enggak ya. Kalau kita belajar tidak susah, tapi kalau tidak belajar pasti susah ya. Semua itu harus dipelajari. Nah, anak-anak, karena hari ini anak-anak belum ada bukunya, kita mau ngapain ya? Bagaimana kalau Lause ajak anak-anak pergi ke dunia cerita? Nah, anak-anak ada yang mau dengar cerita? Nah, pasti mau ya. Nah, kalau anak-anak mau dengar cerita, duduk yang baik, duduk yang manis, dan dengarkan perintahnya. Halo anak-anak, aku adalah kelinci yang akan membawa kalian ke dunia cerita. Sekarang duduk yang baik, duduk yang manis, dan aku akan membawa kalian ke dunia cerita. Kita hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Nah, sekarang kita sudah di dunia cerita. Nah, Lause akan bercerita tentang penciptaan langit dan bumi. Tapi bukan versi yang kita ketahui, bukan versi Alkitab, tapi versi orang China yang mempercayai cerita ini dan diceritakan turun-temurun ke anak-anaknya. Ya, karena mereka percaya sekali dengan cerita penciptaan bumi ini ya. Nah, anak-anak, ini hanya sebuah cerita. Jadi, dengarkan ceritanya baik-baik. Hanku Kai Tian. Dulu, waktu bumi masih gelap ya, gelap sekali. Gak ada orang. Ada sebuah telur. Ada sebuah telur yang melayang-layang di udara. Di dalam telur tersebut terdapat seorang anak. Anaknya bernama Panku. Anaknya bernama siapa?
panku. Nah, si panku ini di dalam telur melayang-layang di udara. Lalu ketika itu telurnya pecah. Biar telurnya pecah dan keluarlah seorang anak bernama Panku. Lalu Panku melihat ke sekeliling. Ih, gelap. Kok gelap banget sih ya, katanya. Dan karena Panku tidak mau gelap, akhirnya Panku memisahkan antara langit dan bumi. Caranya bagaimana? Caranya Panku berdiri tegak, mengangkat tangannya, yang satu mengangkat langit, yang kakinya menginjak bumi. Dan dia berdiri selama 18.000 tahun lamanya. Ya, 18.000 tahun itu lama sekali. Panku itu tuh sangat besar sekali, seperti raksasa ya, bisa beratus-ratus kali lipatnya kita. Nah, si Panku ini tidak lelahnya berdiri terus dan berdiri sampai dia berumur 18.000 tahun. Anak-anak bisa nggak berdiri selama 2 jam? Berdiri terus, nggak duduk-duduk. Pasti nggak bisa ya, pasti capek. Tapi Panku berdiri selama 18.000 tahun sambil memisahkan langit dan bumi. Lalu setelah 18.000 tahun, Panku kelelahan, Panku capek. Akhirnya Panku mati karena kelelahan. Lalu konon katanya mata kanannya Panku menjadi matahari, mata kirinya Panku menjadi bulan, dan tubuhnya, kulit, daging, tulang, rambut, darah itu menjadi isi dalam bumi ya, menjadi pepohonan, menjadi rerumputan, menjadi sungai, menjadi laut ya, dan segala isinya. Tapi ini hanya cerita ya, karena kita tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang anak-anak mau dengar cerita lagi? Pausem punya banyak cerita loh. Kalau mau, tetap duduk yang manis dan dengarkan video ini. 女娲造人， Nah, setelah bumi jadi, ada seorang dewi. Dewi ini bernama Niwa. Siapa namanya? Niwa ya. Niwa ini wujudnya dari kepala sampai pinggang itu manusia. Tapi Niwa tidak punya kaki. Niwa punya ekor. Niwa itu dari pinggang ke kaki itu adalah ekor ular. Ya. Nah, sewaktu itu Niwa berjalan-jalan sendiri. Aku sendirian nih. Dan Niwa tiba di sebuah sungai. Sungainya jernih sekali. Sampai-sampai Niwa bisa melihat pantulan dirinya. Nah, lalu Niwa berpikir, andai saja ada sesuatu yang lain seperti aku. Aku buat saja. Lalu Niwa mengambil tanah liat dan membuat
patung-patung manusia. Lalu dihembuskan nyala nafas sehingga tanah liat itu hidup. Dan mereka semua hidup, lalu memanggil Niwa itu ibu, mama, katanya. Dan Niwa sangat senang. Lalu dia buatlah boneka manusia itu banyak-banyak, ya. Nah, waktu berjalan. Boneka-boneka manusia dari tanah liatnya semakin banyak. Ketika itu, langit tiba-tiba terbuka dan badai menghantam seluruh isi bumi. Lalu karena Niwa sayang sangat sama anaknya, Niwa merelakan dirinya untuk menutupi langit. Jadi Niwa pergi ke langit, lalu dia menutupi langit yang bolong tersebut. Nah, akhirnya konon katanya manusia-manusia itu adalah kita semua yang terbuat dari tanah liat. Tapi ingat, yang menciptakan kita adalah Tuhan Yesus. Ya, ini hanya sebuah cerita. Nah, cerita yang terakhir, anak-anak masih mau dengar? Cerita yang terakhir adalah cerita tentang 10 matahari. Wah, mataharinya ada 10. Kita hitung ya dalam bahasa Mandarin ya, yang bisa ikuti Lause. I, a, san, se, u, liao, qi, pa, jiu, shi. Nanti kita belajar tentang ini ya. Ada 10 matahari. Nah, kalian bisa bayangkan gak? 10 matahari. Satu matahari aja udah panas. Aduh, bisa panas banget nih. Apalagi 10. Aku bisa terbakar, bisa meleleh ya. Lalu karena 10 matahari ini membuat semua rakyat di dunia ini sengsara, ada seorang pendekar bernama Hou-i. Namanya siapa? Hou-i. Hou-i ini sangat jago memanah. Dia sangat pintar memanah. Lalu dia naik ke gunung yang paling tinggi. Dia berlari, dia naik ke gunung yang paling tinggi. Dari gunung tersebut, dia menarik anak panahnya dan membunuh mataharinya satu persatu. Satu persatu mataharinya hilang. Lalu tinggal satu matahari. Nah, ketika Hou-i mau mengarahkan anak panahnya ke matahari yang terakhir, tiba-tiba Raja Langit datang ke bumi sambil terbang. Ya, dia bilang, "Hou-i, tunggu," katanya. "Teng Isya, jangan tembak matahari itu," kata Raja Langit. "Karena kita tetap butuh matahari." Nah, Hou-i berpikir lagi, Raja Langit benar nih. Akhirnya Hou-i mengurungkan niatnya untuk membunuh matahari yang terakhir. Nah, karena keberanian Hou-i membunuh 9 matahari, akhirnya Raja Langit memberikan sebuah hadiah kepada Hou-i. Hadiahnya adalah pil kehidupan. Jadi kalau Hou-i makan pil tersebut,
Hou-i akan bisa menjadi dewa. Dia bisa terbang-terbang di langit, ya. Tapi Hou-i tidak langsung memakan hadiahnya. Hadiahnya Hou-i bawa pulang. Nah, konon katanya matahari yang sekarang, yang kita pakai sekarang nih, adalah matahari yang ditinggalkan oleh Hou-i. Katanya seperti itu ceritanya. Tapi kita tahu yang menciptakan matahari adalah Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak, kita kan masih di dunia cerita. Kita harus kembali ke dunia yang sebenarnya. Sekarang sebelum kita kembali ke dunia yang sebenarnya, kalian harus ikuti perintahnya. Bagaimana ceritanya? Sekarang aku akan mengantar kalian kembali ke dunia sebenarnya. Ayo ikuti, duduk yang manis, duduk yang baik. Kita hitung 3, 2, 1. Nah, bagaimana ceritanya? Seru kan? Lause masih punya banyak ceritanya. Nanti kapan-kapan Lause akan menceritakan kembali tentang cerita-cerita lainnya. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Pelajaran kita hari ini sampai di sini. 今天我们下课，谢谢大家，再见。